Bab 531. Yang mana dari dua putranya yang berbakti? Dan yang mana monster itu? Adam memelototi Jeremy dan Lily dengan marah. Pada saat itu, baik Jeremy dan Lily sudah ketakutan di tempat. Mereka memikirkannya dengan matang, dan mereka merencanakan segalanya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Daniel akan dapat menghidupkan kembali Adam. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Selain diskriminasi dan teguran seumur hidup, mereka juga akan menghadapi konsekuensi hukum. Lily menangis ketika dia berpikir tentang dipenjara. Dia berlutut dan menangis, "Saya sangat senang Anda bangun, Ayah. Terima kasih para dewa. Ini semua salah kami. Kami tidak mengawasimu, kami juga tidak menjagamu. Kami salah, dan kami berjanji akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Maafkan kami sekali ini saja." Jeremy juga berlutut dan memohon pengampunan dari Adam. Mereka memohon pengampunan Adam dan berharap dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada publik. Sayangnya, mereka telah menghancurkan hati Adam dan mencoba membunuhnya 2 kali, jadi tidak mungkin Adam memaafkan mereka. Adam menggertakkan giginya dan memarahi, "Jeremy Hinton, kamu anak yang tidak berbakti. Kamu mencoba membunuh ayahmu sendiri dan menjebak adik laki-lakimu supaya kamu bisa mencuri uangnya. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Kenapa aku punya anak sepertimu? Aku seharusnya mencekikmu pada hari kamu dilahirkan." Adam mulai batuk setelah mengucapkan beberapa kalimat itu karena amarahnya membuatnya sakit sekali lagi. Daniel dengan cepat mengelus punggung Adam untuk menghiburnya. Seluruh tempat menjadi hidup sekali lagi. Sungguh peristiwa yang mengejutkan. Semua rahang penonton ternganga. Jadi Jeremy pelakunya selama ini. Hanya demi uang, dia mencoba membunuh ayahnya dan menjebak saudaranya untuk itu, lalu berpura-pura tidak bersalah. Dan Daniel, yang kami tegur, adalah yang terhormat. Para penonton langsung menjadi marah dan mulai memaki Jeremy. Bajingan itu. Dia benar-benar mencapai titik terendah baru untuk kekejaman umat manusia. Aku pernah melihat kejahatan sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang keji seperti ini. Si brengsek itu menyesatkan kita sebelumnya. Sial, aku benar-benar ingin menendang pantatnya sekarang. Para reporter sensitif, dan mereka tahu perubahan spektakuler acara akan menjadi viral, jadi mereka mulai memotret Jeremy dan Lily. Daniel menoleh ke penjaga keamanan di balik pintu dan menginstruksikan, "Keamanan, tolong bawa keduanya ke kantor polisi. Mereka harus dihukum oleh hukum atau masyarakat tidak akan ditenangkan." Para penjaga keamanan segera bergegas untuk membawa kedua penjahat itu masuk. Jeremy panik, dan dia memohon sekali lagi, "Ayah, aku putramu, putra kandungmu. Dan Daniel, aku saudaramu. Kamu tidak bisa sekejam itu. Kami adalah keluarga." "Kejam. Kamu sudah menunjukkan kepada kami apa arti kejam yang sebenarnya ketika kamu mencoba membunuhku dan menjebak saudaramu," tegur Adam dengan marah sambil terengah-engah. Bab 532. Jika kami kejam sepertimu, kami akan memukulmu sampai mati, daripada mengirimmu ke penjara. Jeremy memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi penjaga keamanan telah mendapatkan dia dan Lily dan membawa mereka keluar. Daniel menarik napas dalam-dalam dan menasihati, "Tenang, Ayah. Jangan marah. Tidak ada gunanya jika kamu sakit lagi. Biarkan aku mengantarmu ke kamarmu." Adam, bagaimanapun, melambaikan tangannya dengan acuh dan menghela nafas. "Daniel, Hannah, aku punya sesuatu yang perlu aku katakan kepada kalian berdua. Dulu aku bodoh dan mengabaikan kalian berdua saat mendekati Jeremy. Memikirkan kembali, aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku ingin meminta maaf pada kalian berdua. Seharusnya aku tidak menyukai Jeremy, dan seharusnya aku tidak diam saja saat Jeremy menggertak kalian berdua. Aku bahkan membantunya menyakitimu. Aku tidak membantu menjagamu. Anakku, dan aku telah menulis surat wasiatku untuk memberikan Jeremy semua kekayaanku. Saya berdosa, dan saya tidak pantas menerima pengampunan Anda, tetapi saya masih ingin meminta maaf atas semua kesulitan yang harus Anda lalui selama bertahun-tahun." Saat Adam berbicara, air matanya mengalir deras dan dia menangis terseduh-seduh. Hannah baru saja tiba, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Adam, emosinya menjadi liar, dan dia terisak sambil air mata mengalir di pipinya. Bibir Daniel juga gemetar, dan dia tidak bisa menahan air mata. Mereka telah menderita selama beberapa dekade dan telah dianiaya begitu lama, tetapi mereka akhirnya mendapatkan permintaan maaf. Kemarahan dan stres di hati mereka berkurang banyak, dan itu normal bagi mereka untuk menangis saat menghadapi emosi kompleks mereka. Daniel menyeka air matanya dan berkata, "Ayah, itu semua di masa lalu sekarang. Kami masih keluarga.
Biarkan saya membawa Anda ke kamar Anda sehingga Anda dapat beristirahat. Daniel kemudian mendorong Adam ke kamar pasien. Terima kasih, Zeke, kata Hana dengan penuh penghargaan setelah dia berjalan ke sisi Zeke dan mencengkeram lengannya. Aku bahkan tidak pernah bermimpi bahwa si tua kentut. Maksudku, kakekmu akan meminta maaf kepada kami. Kamu telah membuat mimpiku menjadi kenyataan, dan keluhan serta rasa sakit yang telah aku tekan selama lebih dari 30 tahun akhirnya hilang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jika Zeke bukan menantunya, dia mungkin akan berlutut untuk berterima kasih padanya. Leslie dengan cepat membantu Hana menghapus air matanya dan berkata, Bu, tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Zeke mengangguk setuju dan berkata, dia benar, Bu. Kami adalah keluarga, jadi kami tidak perlu bersikap sopan. Bahkan jika tidak ada, saya percaya bahwa kakek pada akhirnya akan menyadari kesalahannya dan akan sudah meminta maaf padamu, sih. Hana menyeka air matanya dan setuju, ya, kami adalah keluarga. Para penonton menghela nafas sedih. Meskipun mereka tidak tahu secara spesifik, tetapi kata-kata Adam telah memungkinkan mereka untuk menebak apa situasi umumnya. Adam dulu menyukai Jeremy dan keluarganya dan telah mengabaikan Daniel dan keluarganya. Adam bahkan sampai membantu Jeremy menyakiti Daniel. Seseorang menghela nafas putus asa dan menunjukkan, sepertinya putra sulung dimanjakan menjadi monster, sementara yang lebih muda, yang kasar, bangkit di atas kotoran yang dibesarkannya dan menjadi pria terhormat. Kata-katanya kasar tapi akurat. Gideon melihat bahwa semua harapan hilang, dan dia menghela nafas sedikit sebelum dia mencoba menyelinap pergi. Sial baginya, Zeke tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengejek dan menunjukkan, pergi begitu cepat, Direktur. Anda secara lisan mengklaim bahwa jika kami menyelamatkan pasien, Anda akan mengakui bahwa Anda telah mengabaikan tugas Anda. Kelalaianmu hampir merenggut nyawa, dan bahkan jika kami mengabaikan masalah hukum yang harus kamu hadapi, paling tidak, kamu masih perlu meminta maaf. Wajah Gideon langsung memerah karena malu. Tetap saja, dia melawan dan membantah, omong kosong. Anda menjebak saya. Saya hanya menjalankan tugas saya dan mematuhi prosedur standar. Bagaimana kelalaian tugas yang hampir merenggut nyawa? Zeke mencibir, prosedur standar. Ya ampun, itu hanya kebohongan yang terang-terangan. Anda berasumsi bahwa pasien sudah meninggal, meskipun rumah sakit tidak mengeluarkan pernyataan kematian, koroner juga tidak mengirimkan laporan apapun. Atuana itu prosedur standar. Departemen Kesehatan dapat memantau situasi tetapi tidak berwenang untuk menangkap siapapun. Namun, Anda mengikat orang yang tidak bersalah dan hampir membawanya pergi. Atuana itu prosedur standar. Lebih buruk lagi, pasien menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan memiliki detak jantung, tetapi Anda ingin mengganggu dan mencegah dokter menyelamatkan nyawa. Atuana itu prosedur standar. Bab 533. Pertanyaan Zeke membuat Gideon bingung. Penonton bergabung dan mengejar Gideon. Minta maaf. Dia harus meminta maaf. Dia adalah direktur departemen, namun dia mengabaikan nilai kehidupan dan hampir membunuh seseorang. Itu adalah kelalaian tugas yang sangat serius. Meminta maaf saja tidak cukup. Dia juga harus dihukum secara hukum. Bagaimana dia direktur ketika keahliannya bahkan tidak sebanding dengan dokter biasa? Seseorang harus benar-benar memecatnya. Gideon berada dalam situasi yang mengerikan saat itu. Ada 3 kelompok orang yang benar-benar bisa melukai seorang figur publik dan pelayan. Kelompok pertama adalah anggota Komisi Inspeksi Disiplin, kelompok kedua adalah atasan mereka, dan kelompok ketiga dan paling menakutkan adalah warga yang marah. Air bisa mengapungkan perahu, tapi bisa juga menenggelamkannya, dan warga seperti air. Jika dia tidak bisa menenangkan warga yang marah dengan segera dan keadaan menjadi tidak terkendali, dia bisa kehilangan pekerjaannya dan bahkan mungkin dijatuhi hukuman penjara. Dia telah terpojok dan harus mengakui kekalahan. Gideon memasang ekspresi minta maaf dan berkata, saya sangat menyesal, Tuan Willianona. Kesalahan saya dalam pekerjaan saya telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda. Saya akan belajar dari pengalaman ini dan tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Pada saat itu, Gideon benar-benar malu. Dia selalu menjadi orang yang dimintai maaf oleh mereka yang bekerja di industri medis dan tidak pernah harus melakukan hal sebaliknya. Setelah meminta maaf, dia menjadi terlalu malu untuk tinggal di sana, jadi dia menundukkan kepalanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Zeke segera menatap Hadley, yang bersembunyi di antara kerumunan. Hadley sudah berganti tuanaian biasa setelah mengalahkan Jeremy dan yang lainnya. Ketika dia melihat sinyal Zeke, dia segera menerima pesan itu dan mulai mengikuti Gideon secara diam-diam.
Hartley sangat kesal saat itu. Saya seorang pembunuh internasional dari organisasi pembunuh necromancer yang terkenal. Namun, di sini Anda memperlakukan saya seperti pelayan yang aneh. Ini terlalu berlebihan. Zeke kemudian menoleh ke reporter di lokasi dan menyatakan, Anda membagikan berita sebelum memverifikasi informasi Anda dan telah merusak reputasi Linton Group dan rumah sakit Heartland. Bukankah Anda juga harus meminta maaf? Para wartawan menundukkan kepala karena malu. Namun, tidak ada yang meminta maaf. Hukum rahasia tentang penyebaran berita palsu tidak terlalu komprehensif atau berkembang, sehingga Zeke tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka bahkan jika mereka telah membagikan berita palsu. Zeke mencibir dan menambahkan, oke, baiklah. Kuharap kamu bisa tetap keras kepala sampai akhir. Para reporter berjalan dengan malu di tengah kritik dari para penonton. Sharon Edwards dan tim reporternya menyelinap ke sisi Zeke sebelum dia berbisik, Tuan Williams, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melakukan PR untuk Linton Group? Zeke menjawab, belum. Nona Edwards, Atuana Anda memiliki seseorang yang dapat Anda percaya untuk bekerja dengan Anda. Apakah orang itu berbaur dengan reporter lain? Jika saya benar, para reporter itu akan segera membuat kesepakatan, dan saya membutuhkan orang itu untuk merekam semuanya. Sharon Edwards menepuk pemuda yang mengenakan kacamata dan berdiri di sampingnya. Gordon, kamu akan mengambil misi ini, perintah Sharon. Gordon segera mengangguk dan bersemangat, mengerti. Jangan khawatir, misi akan selesai tanpa hambatan. Setelah itu, dia bergegas dan berbaur dengan reporter lainnya. Majikannya mengirimnya untuk sebuah misi penting, dan sepertinya kesempatannya untuk menjadi besar akan segera datang. Zeke menyeringai sopan pada tim reporter Sharon dan berkata, terima kasih. Silakan pulang dan istirahat. Perang verbal sedang terjadi, dan kami akan mengandalkan Anda sekali lagi. Para wartawan semua senang diapresiasi. Anda terlalu baik, Tuan Willianona. Ini adalah tugas kami. Menghukum kejahatan dan menyebarkan keadilan adalah panggilan kami, itu tidak mengganggu kami sama sekali. Setelah menyuruh Sharon dan yang lainnya pergi, Zeke membawa Leslie kembali ke kamar pasien. Pada saat yang sama, ajudan terpercaya Sharon, Gordon, telah berhasil berbaur dengan kelompok wartawan. Para reporter itu berasal dari 7 atau 8 perusahaan yang berbeda, dan tidak ada yang saling mengenal, jadi tidak ada yang mencurigai Gordon. Mereka tidak bubar setelah meninggalkan rumah sakit. Sebaliknya, mereka pindah serempak ke sudut terpencil. Tuan Trance datang untuk bertemu dengan mereka segera setelah itu. Salah satu reporter segera bersuara, Tuan Trance, tolong simpan sisa dananya. Tuan Trance tampak tidak senang ketika dia membalas, Anda tidak menyelesaikan misi Anda, jadi Anda tidak berhak atas sisa dana itu. Bab 534. Para reporter langsung gugup dan menunjukkan, Tuan Trance, itu tidak benar. Kami melakukan apa yang Anda minta dan membagikan berita. Kebenaran yang terungkap bukan salah kami. Itu milik Anda. Pak Trance kemudian menjawab, saya dapat menyimpan sisa dana jika Anda membantu saya. Katakan saja apa yang harus kami lakukan, kata para wartawan. Tuan Trance menginstruksikan, Anda tidak dapat menarik kembali berita palsu ini dan tidak dapat membiarkan Linton Group mengklarifikasi situasinya. Jika berita ini menjadi tren selama lebih dari 10 hari, saya akan menyimpan setiap sen yang telah saya janjikan kepada Anda. Jika berita itu berlangsung selama 10 hari, semua orang akan menganggap bahwa itu nyata meskipun sebenarnya tidak. Para reporter merenungkannya sebentar, pada akhirnya, mereka mengangguk dan menyetujui persyaratannya. Tidak masalah, kami bisa melakukannya, kata seorang reporter. Setelah menyelesaikan masalah, para wartawan kembali ke rumah masing-masing. Gordon, bagaimanapun, kembali ke rumah sakit dengan bukti rekaman di teleponnya. Dia harus menyerahkan tugasnya kepada Zeke. Di dalam kamar pasien, Adam sudah tertidur dan Daniel sedang duduk di samping tempat tidurnya. Ketika Zeke memasuki ruangan, Daniel segera berdiri. Daniel ingin berterima kasih kepada Zeke, tapi yang pertama tidak pandai berkata-kata. Pada akhirnya, 1000 kata terima kasih diringkas menjadi satu kalimat, Zeke, aku akan menjadi babysitter penuh waktu untuk anak-anakmu. Leslie tersipu dan berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Zeke menyeringai dan menjawab, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Ayah. Kamulah yang membawa kakek kembali dari ambang kematian, dan kamu harus berterima kasih pada keterampilan medismu sendiri. Daniel menyeringai dan menunjukkan, Zeke, kamu mungkin bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Kaulah yang melakukan keajaiban dan menghidupkannya kembali,
dan aku tidak lebih dari seorang oportunis yang menunggangi kota ilmu. Ceritakan padaku bagaimana kau menghidupkan kembali kakekmu, Zeke. Zeke menjawab, sederhana saja. Aku memberi kakek jarum penyelamat sehari sebelumnya. Teknik ini dapat memperpanjang hidup seorang pria 1 hari selama pria itu tidak dipenggal atau darahnya dikeringkan. Kakek hanya mengalami reaksi alergi, jadi itu menyelamatkan hidupnya. Leslie menimpali dan bertanya, Zeke, tanaman apa yang kamu berikan kepada ayahku? Saya perhatikan bahwa kakek saya terlihat jauh lebih baik setelah meminumnya. Zeke mengklarifikasi, itu rhodiola rosea, itu ramuan yang bisa menyembuhkan semua racun. Ini menetralkan kandungan amoksisilin, jadi tentu saja, kakek jauh lebih baik setelah meminumnya. Realisasi memukul semua orang. Mereka tidak tahu betapa berharganya rhodiola rosea, dan menganggap bahwa itu hanya ramuan biasa. Daniel menatap tajam pada Zeke dan bertanya, Zeke, katakan yang sebenarnya. Apa hubungan antara kamu dan Marsekal Agung? Zeke entah kenapa gugup ketika dia mendengar pertanyaan itu. Sialan, bagaimana dia mengetahuinya? Leslie dan Hannah, bagaimanapun, sama-sama tidak bisa berkata-kata. Serius, sayang, apakah pikiranmu sudah berkarat? Bagaimana mungkin Zeke mengenal Marsekal Agung? Benar. Suamiku ini sangat arogan sehingga jika dia benar-benar mengenal Marsekal Agung, dia akan memamerkannya sepanjang hari. Daniel kemudian mengklarifikasi, kalian tidak tahu tentang itu, tetapi jarum amunisi adalah teknik akupuntur terbaik di seluruh Asia dan diciptakan oleh Marsekal Agung sendiri. Hanya segelintir kerabat dan murid Marsekal Agung yang tahu cara melakukan teknik akupuntur itu. Bagaimana Zeke bisa mempelajari teknik itu jika dia tidak mengenal Marsekal besar? Setelah mendengar itu, baik Leslie dan Hannah menjadi serius. Leslie tampak bermasalah ketika dia menoleh ke Zeke dan bertanya, Zeke, bagaimana kamu tahu Marsekal Agung? Siapapun yang memiliki hubungan dengan Marsekal Agung pastilah sangat kuat. Mengapa kamu berada di kota kecil seperti kota Oaher? Apakah kamu memiliki motif tersembunyi untuk tetap berada di sisiku? Bab 535. Emosi Zeke sangat kompleks. Jarak terjauh di dunia adalah jarak emosional antara dua orang yang hampir menikah, tetapi yang satu masih terlalu takut untuk memberitahu yang lain tentang identitas aslinya. Pada saat itu, dia tidak ragu bahwa jika dia mengakui bahwa dia sendiri adalah Marsekal Agung, Leslie akan meninggalkannya. Bahkan jika dia tinggal, hubungan mereka masih akan ditantang, dan cinta mereka tidak akan sekuat itu. Zeke harus berbohong untuk melindungi cinta itu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Jika saya benar-benar mengenal Marsekal Agung, apakah saya perlu berjuang untuk membayar 300.000 untuk pernikahan? Leslie langsung merasa rileks, dan dia menghela napas lega saat senyum kembali muncul di wajahnya. Aku tahu itu. Kamu bajingan yang kejam, jadi tidak mungkin Marsekal Agung akan membiarkan orang sepertimu tetap berada di dekatnya. Zeke dibuat terdiam. Itu sedikit berlebihan. Menurut Anda siapa yang Anda maksud sebagai penjahat? Daniel tetap curiga dan menuntut, jika Anda tidak mengenal Marsekal Agung, dari mana Anda mempelajari jarum amunisi? Zeke menjawab, sederhana. Saya mempelajarinya dari buku catatan jarum amunisi. Mata Daniel melotot kaget dan berkata, apa-apaan ini? Apakah Anda berbicara tentang notebook jarum amunisi yang diterbitkan oleh Rahasia Medical Publishing? Yang bisa dibeli di toko buku manapun. Zeke mengangguk dan berkata, itu benar. Daniel menyeka keringat di dahinya, jantungnya berdebar kencang ketika dia berkata, Zeke, kurasa kamu telah mengumpulkan keberuntungan seumur hidup untuk kejadian ini hari ini. Apa maksudmu, ayah? Tanya Zeke bingung. Daniel menjawab, semua orang tahu bahwa buku itu tiruan dari teknik jarum amunisi yang asli dan palsu. Kamu menggunakan teknik palsu untuk merawat kakekmu, tetapi kamu tidak hanya tidak membunuhnya, kamu berhasil menghidupkannya kembali. Apalagi yang bisa terjadi jika bukan keberuntungan? Zeke terdiam dan jengkel ketika dia bertanya, ayah, siapa yang memberitahumu bahwa buku itu palsu? Daniel menjawab, apalagi yang bisa dilakukan? Jarum amunisi adalah teknik akupuntur terbaik di Asia, dan pendirinya memiliki aturan tentang bagaimana teknik ini tidak boleh dibagikan kepada publik. Apalagi, dikatakan bahwa teknik ini hanya dapat diwariskan kepada laki-laki dan bukan perempuan. Ada desas-desus bahwa banyak kerabat Marsekal besar ingin mempelajari teknik ini, tetapi dia menolak untuk mengajari mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana teknik itu bisa bocor, apalagi diterbitkan dalam sebuah buku? Zeke menghela napas putus asa. Tampaknya pepatah lama itu benar. Orang-orang secara naluriah akan mempertanyakan kebaikan dan berasumsi bahwa ada motif tersembunyi atau konspirasi.
Faktanya, Zeke sebenarnya menghabiskan uangnya sendiri untuk menerbitkan buku itu, jadi teknik yang dibagikan senyata mungkin. Sayangnya, praktisi TCM memiliki aturan tak tertulis tentang bagaimana mereka harus menyimpan penemuan mereka untuk diri mereka sendiri. Karena itu, banyak praktisi TCM berasumsi bahwa Marsekal Agung tidak akan pernah berbagi teknik akupuntur yang luar biasa seperti itu. Menyimpan rahasia dan menyembunyikan penemuan seperti itu akan menjadi keajaiban jika TCM bertahan. Praktisi medis barat, di sisi lain, akan secara terbuka membagikan hasil mereka segera setelah mereka mendapatkannya. Semua orang berbagi informasi yang baik dan belajar dari kesalahan satu sama lain. Itulah mengapa bisa dimengerti mengapa pengobatan barat begitu populer. Zeke memutuskan, saat itu juga, bahwa dia akan menemukan waktu untuk mendiskusikan masalah itu dengan Kepala Asosiasi TCM, Sean Thompson. Daniel menyadari bahwa Zeke dan Lacey mungkin sama-sama sibuk dengan Linton Group, jadi dia membiarkan mereka pergi lebih dulu, sementara Hannah dan dirinya sendiri tetap tinggal untuk menjaga Adam. Sebelum mereka pergi, Daniel mengingatkan Zeke, hati-hati beberapa hari ke depan ini. Aku punya firasat bahwa Gideon mengincar rumah sakit Heartland, dan dia akan mengejar kita lagi karena dia gagal kali ini. Zeke menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, ayah, dia tidak mengincar rumah sakit Heartland. Dia mengejar seluruh Linton Group. Jika dia hanya menentang rumah sakit Heartland, dia hanya akan menutup rumah sakit, tetapi dia melangkah lebih jauh dengan mencoba mencabut lisensi Linton Group untuk beroperasi di industri ini. Daniel menjadi penasaran ketika wahyu menghantamnya, sekarang setelah Anda menyebutkannya, mengapa dia bersikeras mencabut lisensi medis Linton Group. Zeke memikirkannya dan menjawab, dugaanku, dia mencoba menghentikan kita untuk bergabung dengan Regen Pharmaceutical. Bagaimanapun, jika kami kehilangan lisensi kami juga akan kehilangan hak kami untuk bergabung dengan Regen Pharmaceutical. Selain itu, ada perang saudara yang terjadi di dalam Linton Group, dan itu lebih lanjut menyiratkan bahwa semua ini adalah tentang merger. Kalau begitu kamu harus hati-hati, kata Daniel sambil mengangguk setuju. Jangan khawatir, kami akan melakukannya, janji Zeke. Setelah keluar dari kamar pasien, Lacey dengan penuh semangat bertanya, Zeke, apakah Anda punya tebakan mengapa Regen Pharmaceutical menolak bergabung dengan Linton Group? Bagaimanapun, mereka akan mendapat manfaat besar dari merger ini.